Secara kuantitas maupun kualitas, kopi Robusta memiliki potensi yang sangat besar. Namun, tidak bisa ditampik, masih ada beberapa tantangan dan kendala. Apa saja? Proses dari petani datang sama pembelian itu seperti ini, kita tawar-menawar. Intinya mereka datang kita bawa nego sampel, harga. nego harga, cocok ya dikirim ke kita, gitu ya. Ya namanya kita sama pedagang kan harus ada nego, kalau cocok dikasih, kalau belum ya mereka cari harga lain. Petani sekarang itu pintar. Dia untuk apa ya? Untuk harga, dia banyak perbandingan. Kayak saya pengepul, sampean pengepul. Tuh. Jadi dia ngadu harga. Itu. Sekarang kayak gitu. Kalau kata kami, pengepul ini perang sampel. Perang contoh ya, perang sampel Contoh, gitu loh. iya. Kadang dalam per 1 minggu stabil. Kadang untuk minggu ke depannya setiap hari itu rubah terus. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah itulah, makanya kita sebagai pengepul kecil kayak kita itu harus pintar-pintar ngatur ininya mas, feeling intinya. Kita pakai feeling, ini kalau tak jual besok kira-kira turun nggak untuk besok. Tapi kalau kita percaya dengan feeling kita, besok kayaknya naik, udah jual besok aja, ditimbun aja dulu. Tuh. Kalaupun untuk hari besoknya turun, itu dari resiko feeling kita berarti kurang pas gitu aja. Salah guys. Salah feeling kita. Kalau saya sendiri terjun ke petani Robusta itu dari awal itu karena dari nenek moyang, dari warisan aslinya itu. Terus saya berkembang ya, saya menekuni kopi Robusta ini, saya mulai buka lahan itu tahun 2000 saya. Kopi Robusta itu panennya dalam satu periode, jadi tidak sedikit, tapi langsung banyak. Nah, disinilah menjadi kendala kenapa kopi Robusta itu jarang dipasca panen dengan baik. Faktor utamanya adalah pekerjaan itu numpuk pada satu waktu, jadi tidak berkala. Nah, disinilah terjadi kekurangan tenaga kerja. Jadi setiap kakak itu tidak bisa mengolah pasca panen dengan baik karena serentak panennya. Dan saya itu ingin membuat kopi di Ulu Belu itu kopi yang berkualitas. Lalu saya bikin dengan semampu saya manual, saya pilah, saya bikin, saya rendam. Satu sak itu saya bikin itu 1 hari. Lama-lama itu memang kita jenuh, membuatnya jenuh, karena kita belum tahu teorinya. Kita sama keluarga, terutama sama istri, kita ngobrol, ya cobalah kita belajar dari sini. Kalau enggak kita yang memulai, siapa lagi? Sedangkan di luar sini, di luar daerah sini sudah banyak yang bikin. Masa kita nggak bisa? Kita bahan punya loh, tinggal kita aja kerja. Tapi jujur saja di Vine Robusta ini belum banyak menguntungkan di tingkat kami selaku petani, karena Vine itu hanya yang tertentu saja untuk kelas-kelas yang elitnya di dunia kopi. Berbicara data bahwa kami itu 45.000 hektar. Kalau kira-kira kayak gitu, kalau panen rata-rata nggak usah 4 ton, misalnya 1 ton aja udah 45.000 ton. Kalau harus dilarikan ke Vine semua, siapa yang mau nyerap gitu, serapannya masih tipis. Kopi itu masih mengalami kasta, gitu. Ada kasta yang banyak konsumsi ya di konvensional. Kayak mana ngopi itu enak tapi murah.
Karena nggak semuanya bisa kami ini bisa ngakses kafe kayak mana hari-hari ngopi di kafe yang bisa itu kan belum semuanya. Sebenarnya yang dikeluhkan oleh petani sekarang yang sudah memproses kopi ke fine robusta itu adalah menemukan pembelinya gitu. Karena kalau di Lampung sendiri mungkin titiknya udah jenuh ya, karena kita peminum robusta kebanyakan. Nah, untuk menjual keluar Lampung ini mereka butuh channel lah istilahnya untuk menjual kopi yang mereka sudah proses fine ini ke luar Lampung. Mungkin ini butuh dukungan daripada pemerintah ataupun mungkin dari penyalur seperti mungkin atau kita bisa bilang coffee shop atau mungkin supplier untuk menjual kopi fine tersebut ke luar Lampung. Gitu. Nah, kemudian mungkin minimnya kurang lebih kayak pelatihan proses pasca panen, mungkin cara menyimpan kopi seperti apa, terus cara memproses kopi natural mungkin, wash itu seperti apa, semi wash seperti apa, honey seperti apa, giling basah seperti apa. Itu mereka mungkin belum tahu perbedaan memproses kopi tersebut. Gitu. Jadi kurang minim informasi daripada pengetahuan tentang proses kopi. Contoh dulu, karena nggak mau kasih Pak Mas, ini sulit Mas, sulit dulu loh, sulit. Wah buat apa lama itu, yang penting semua kan harga sama laku kan gitu waktu itu, biarpun mau diasep pun gimana yang penting kering laku. Iya betul waktu itu, karena contohnya sekarang dikasih terpal terus rasanya juga udah beda ya. Kuncinya kita kan konsekuen, biarpun itu dikasih modal tetap kita gimana caranya kan mengikuti. Masyarakat setidaknya sadar lah, bikin kopi yang berkualitas seharusnya sadar. Walaupun belum kita bisa untuk menjual keluar daerah, khususnya untuk kalangan kita aja lah. Bikinlah kita minum kopi yang sehat. Karena fine robusta itu orang ngomong itu kopi yang sehat. Memang kopi yang kita racuan biasa itu yang asalnya memang sehat, tapi yang bikin lebih sehat lagi ya, terutama untuk kita. Racunilah diri kita dengan kopi kita sendiri. Jangan kita mempermudah meracuni orang lain dengan kopi kita. Gitu. Sampai sekarang kita punya kopi robusta selalu dianggap lebih baik daripada banyak negara lain. For the fact kita punya kopi lebih mahal daripada kopi di Vietnam, it is true gitu ya. Itu memang ada salah satu faktor karena kita punya cita rasa memang lebih baik. Nah otomatis kalau untuk mau meningkatkan, satu-satunya cara adalah peningkatan produksi. Peningkatan produksi dengan pembelajaran yang cost-nya efisien. Karena harga nggak bisa dikontrol. Harga kopi itu, ya saya bilang ya, karena separuh itu pakai dalam negeri, separuh ekspor, otomatis harga kopi kita tergantung dengan harga luar negeri. Gitu. Jadi walaupun produksi kita sedikit, tapi kalau di luar negeri produksinya banyak, harga kopi jatuh misalnya. Nah ini jelas saja berimbas ke petani kita. Satu-satunya cara ya berarti kan kalau untuk peningkatan nilai berarti harus peningkatan produksi itu kan. Kalau harga jatuh, peningkatan produksi kan masih tetap menolong banyak.